berdedikasi menciptakan ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Layanan keuangan digital PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah bekerja sama dengan lebih dari 400 koperasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan digunakan oleh kredit union di wilayah Timor Leste. Kami menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional, dan memberikan pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Untuk itu, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo memiliki beberapa aplikasi seperti Sakti Online, Sakti Link, Sakti Multi Usaha, Laci, Laci Mart, dan KMP Mobile. Saat ini, PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo telah tersertifikasi SMKI ISO 27001 terkait sistem keamanan data dan juga sudah terdaftar di Komdigi. Seluruh aplikasi Sakti diciptakan untuk memudahkan layanan operasional, meningkatkan pertumbuhan anggota, dan mendukung pertumbuhan ekonomi koperasi melalui unit usaha yang dimiliki koperasi. Semangat kolaborasi terus kita tingkatkan untuk memberikan yang terbaik bagi mitra kami. Sakti hadir sebagai jawaban atas tantangan masa depan untuk mengedepankan digitalisasi bagi koperasi di seluruh Indonesia. Kami hadir dan siap bekerja sama untuk membangun ekosistem koperasi modern. Mari menjadi bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Sakti Link berkoperasi jadi lebih mudah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat datang dan juga selamat bergabung kembali di sesi workshop pada siang hari ini ya. Kali ini akan membahas terkait pelaporan dan juga bagaimana aplikasi Sakti sudah mendukung standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di ruangan Zoom meeting, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi akun media sosial dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Ini ada di Instagram, Facebook, dan juga YouTube untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo, penawaran menarik, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PT SKK. Nah, mungkin sebelum kita mulai,
Pada siang kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diska Surya Pramesti dari tim bisnis PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo yang pada kesempatan kali ini akan memandu kegiatan workshop batch 17 ya, terkait pelaporan SAKEP. Nah, untuk materi pada sesi kali ini akan disampaikan oleh Mbak Dinda dari tim bisnis juga. Mungkin nanti kita coba untuk berkenalan dengan Mbak Dinda ya. Mbak Dinda juga sudah bergabung di tengah-tengah kita. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk kita, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik, semoga selama sesi workshop ini berlangsung diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga Bapak Ibu sekalian dapat merasakan manfaat dari, kehadiran Bapak Ibu di sesi workshop pada sesi kali ini. Nah, sebelum kita ke inti acara, mungkin Bapak Ibu sekalian ini bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu ya, untuk kita memulai sesi dokumentasi atau foto bersama. Mungkin ada dari Kak Dwi Sumart, kemudian juga Kak Beni, Kak Amanieni, Pak Nunuk, Kak Warjo ini bisa mengaktifkan kameranya ya, dan juga rekan-rekan sakti yang lain juga bisa turut untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi atau foto bersama. Oke, ini dari Kak Anjar Mahmudin, apakah bisa menyalakan kameranya? Baik, ini Kak Azza dari tim Sakti juga mungkin bisa menyalakan kamera ya kalau tidak ada kendala. Terus Kak Beni Saputra, Kak Aman Yeni, dan yang lainnya untuk kita mulai sesi dokumentasi atau foto bersama ya. Baik, untuk tim Sakti ini Mbak Ayu udah siap untuk mengabadikan momen pada sesi kali ini? Aba-aba dari saya ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi mungkin bisa gaya bebas juga ya Bapak Ibu sekalian. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu sekalian yang apabila ingin tetap menyalakan kamera selama sesi workshop berlangsung, ini bisa dilakukan ya. Tapi kalau misalnya ada kendala dari device atau internet juga tidak masalah untuk menonaktifkan kamera. Nah, di sini sudah bergabung ya di tengah-tengah kita semua ada Mbak Dinda. Mbak Dinda, gimana kabarnya hari ini? Baik, baik Mbak Rizka. Ini suara saya terdengar nggak ya? Terdengar, Mbak, terdengar Oke, dengan merdu ya. Udah siap untuk sesi kali ini? sudah Mbak Rizka. Oke, baik. Mungkin bisa dimulai. Oke, mungkin mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin untuk mengefektifkan waktu ya kita bisa mulai sesi workshop pada sesi kali ini. Kepada Mbak Dinda disilakan. Baik, terima kasih Mbak Rizka. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan saya Dinda dari tim Sakti. Ini saya coba untuk izin share screen terlebih dahulu ya untuk materi hari ini tentang pengantar SAKEP ya, atau standar akuntansi entitas private. Nah, apa itu SAKEP? Nah, ini di sini juga sudah terlihat mungkin ya di layar Bapak Ibu. Untuk SAKEP itu merupakan singkatan dari Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private yang merupakan standar akuntansi untuk entitas private yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum. Nah, untuk SAKEP ini berlakunya itu efektif per tanggal 1 Januari 2025 kemarin ya. Nah, kemudian ini sudah diadopsi penuh dari IFRS for Small Medium Enterprise, kemudian lebih sederhana daripada SAK umum, akan tetapi ini lebih kompleks daripada SAK EMKM. Nah, yang selanjutnya
Di sini juga ada perbedaan dari SAK etap dan juga SAK EP ya. Nah, di sini perbedaannya ada dari etap itu ada 30 bab pengaturan, sedangkan dari yang EP itu ada 35 bab pengaturan. Nah, kemudian dari sisi etap ini ada namanya neraca. Nah, kalau misalkan di EP itu namanya laporan posisi keuangan. Namun untuk detailnya itu sama ya, cuman dari segi namanya saja yang berbeda. Kemudian di sini ada laporan PHU atau laba rugi. Sedangkan di EP ini laba ruginya itu ditambah dengan penghasilan komprehensif ya. Yang di mana penghasilan dari perubahan mata uang. Nah, kemudian di yang etap ini belum diatur untuk laporan keuangan konsolidasinya. Nah, kalau misalkan di EP ini sudah ada. Kemudian di yang etap ini juga belum ada diatur untuk hibah pemerintah. Kalau misalkan yang di EP ini ada hibah pemerintah ya, atau seperti dana bantuan dari pemerintah. Nah, kemudian di sini yang di etap itu ada perhitungan bunga yang diakui secara aktual, sedangkan yang di EP itu yang diakui secara efektif. Perbedaannya kalau misalkan yang secara akrual ini kan diakuinya yang secara keseluruhan ya, kalau misalkan yang efektif di EP ini diakuinya hanya sebagian. Kemudian di sini di etap itu ada penyisihannya dicatat ketika pinjaman tak tertagih sudah terjadi. Sedangkan di EP ini perbedaannya penyisihan pinjaman yang tak tertagih dalam perhitungannya berbasis resiko kredit dalam pinjaman. Kemudian yang di etap ini belum diatur untuk pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhannya. Nah, terus di sini juga yang di etap belum diatur untuk pengungkapan pihak berelasi. Jadi untuk perbedaannya ini kurang lebih yang sudah ditampilkan pada layar ya. Nah, selanjutnya di bab SHKP ini ada beberapa bab ya. Yang pertama di sini juga ada bab 1 tentang entitas private yang di mana nama sak etap ini berubah menjadi sak EP. Kemudian untuk bentuk negasinya agar SHK ini terlihat lebih berbeda dengan SHK untuk entitas publik, listed ini sehingga bentuk negasinya yang sesuai dari entitas publiknya itu berbentuk private. Kemudian dari bab 2-nya sendiri, ini ada konsep dan juga prinsip pervasif. Yang pertama, itu dideskripsikan untuk tujuan laporan keuangannya, laporan entitas. Kemudian menjelaskan secara detail mengenai konsep biayanya nih, dari mulai aset kontingensi, liabilitas kontingensi, total penghasilan komprehensif, dan konsep pengukuran pada pengakuan awal untuk aset dan liabilitas entitas, serta pengukuran. Kemudian di sini juga ada untuk aset keuangan dan liabilitas keuangan ini. Aset non keuangan serta liabilitas selain keuangan. Kemudian dari segi di bab 3 ini ada dari penyajian laporan keuangannya sendiri. Nah, untuk laporan keuangannya ini penyusunan dan penyajian laporan keuangannya itu menjadi tanggung jawab manajemen. Kemudian memperkenalkan laporan penghasilan komprehensif yang menjadi bagian persyaratan dari laporan keuangan lengkap. Nah, di bab 4 di sini ada laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangannya di sini ada 5. Yang pertama ada pos laporan posisi keuangan minimum, antara lain ada aset keuangan dan liabilitas keuangan, kemudian ada aset biologis, investasi pada entitas asosiasi dan pengandalian bersama entitas, aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan, serta kepentingan non pengendali. Yang kedua, di sini ada informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu utang usaha atau utang lain-lain disajikan terpisah jumlah yang terutang pada pemasok, pihak istimewa, pendapatan ditangguhkan, dan akrual. Kemudian nomor 3 di sini ada modal entitas, yaitu saham entitas yang dimiliki oleh entitas atau entitas anak ataupun entitas asosiasi dari dan saham yang dicadangkan. Kemudian nomor 4-nya di sini diterbitkan berdasarkan opsi dan kontrak untuk penjualan saham, termasuk persyaratannya dan jumlahnya. Yang kelima, pengungkapan deskripsi aset atau kelompok aset dan liabilitas.
fakta dan keadaan penjualan atau rencana penjualan dan jumlah tercatat aset atau kelompok aset dan liabilitas jika pada tanggal pelaporan entitas memiliki perjanjian penjual yang mengikat atas pelepasan besar aset atau kelompok aset dan liabilitas. Kemudian dari bab 5-nya juga di sini ada untuk laporan penghasilan komprehensif dan juga laporan laba rugi. Nah, jadi di sini ada untuk mengatur penghasilan komprehensif lain dari pos-pos yang terkait, kemudian ada laporan penghasilan komprehensif yang disajikan dalam satu laporan atau dua laporan yang terpisah. Yang ketiganya mengatur pengungkapan alokasi, laba rugi, dan total penghasilan komprehensif kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Nah, kurang lebih untuk bab-bab dari SAKEP ini mungkin nanti bisa dibaca saja ya. Nah, di sini kan baru sampai dengan bab 5, kemudian ini ada bab 6 sampai dengan bab 10 ya. Nah, ini juga ada kebijakan akuntansi, estimasi, dan kesalahan. Dah, di sini antara etap dan juga EP. Nah, untuk etap ini sendiri memperbolehkan mempertimbangkan untuk transaksi, kejadian, atau kondisi lain yang tidak diatur secara spesifik dari persyaratan dan panduan dari PSAK, non-etap, serta pengaturan terkini dari Badan Penyusun Standar lain. Sedangkan dari yang SAKP ini, entitasnya hanya diperbolehkan untuk mempertimbangkan persyaratan dalam SAK saja. Nah, selanjutnya ini ada bab 11 sampai dengan bab 15. Nah, ini untuk yang bab 16-nya sampai dengan bab 20. Nanti ini untuk materinya juga akan dikirimkan ya. Jadi nanti untuk bab-bab ini mungkin bisa dibaca oleh teman-teman koperasi lainnya. Nah, ini sampai dengan bab 21 sampai 25 ya. Nah, kemudian di sini juga ada untuk biaya pinjaman ya dari SAKEP ini. Kalau untuk biaya pinjamannya, beban bunga yang dihitung menggunakan metode suku bunga efektif yang sebagaimana dideskripsikan pada bab 11 ya tentang instrumen keuangan dasar. Kemudian beban keuangan dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan bab 20 sewa. Yang ketiganya, selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Nah, ini untuk yang bab 31 sampai dengan bab 35-nya. Nah, untuk bab 35 ini ada ketentuan transisi dari SAKEP, yaitu ada pedoman tentang pengadopsian SAKEP ya. Di sini ada dua, yang di mana ada harmonisasi yang konsepnya itu harus berjalan sesuai dengan ketentuan dari SAKP itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua ini ada adopsi penuh. Nah, mungkin untuk pengantaran dari SAKP kurang lebih seperti itu. Ini saya coba untuk share screen yang lainnya. Oke, mungkin ini ada sedikit juga untuk penambahan akun perkiraannya yang perlu ditambahkan dari modul SAKF itu sendiri. Di sini ada aset aktiva lancar, yaitu ada kas penampung, kemudian ada dari cadangan penyisihan piutang anggota untuk provinsi, piutang anggota biaya transaksi. Nah, untuk biaya transaksi ini sebagai biaya administrasi ya kalau misalkan pada perkiraan umum. Nah, ini cuman di SAKP ini diganti menjadi biaya transaksi namanya. Kemudian di sini ada pendapatan bunga yang akan diterima, kemudian ada penyisihan pinjaman yang tidak tertagih, ada dari persediaan, penambahannya, kemudian ada materai, provisi, administrasi lembaga, penjualan materai, beban penyisihan pinjaman tak tertagih, beban kerugian piutang, dan juga beban HPP. Ini untuk akun perkiraan yang harus ditambahkan
di modul SKKP. Nah, mungkin ini selanjutnya kita langsung ke aplikasinya aja. Nah, ini aplikasinya kita menggunakan aplikasi pelatihan untuk demonya ya. Nanti tampilannya di admin. Ini nah ini mungkin untuk linknya bisa dibantu untuk share ya, biar teman-teman dari koperasi lain juga bisa ikut coba login ke aplikasinya di demo.sicuan.net/admin. Nanti ini bisa diisi dengan username yang sudah diberikan juga ya. Ini saya coba untuk login. Nanti tampilan awalnya akan seperti ini ya. Nah, nanti kita bisa scroll ke bawah, ini di bagian modul SAKFP, ini bisa diklik. Nah, nanti ini tampilannya seperti ini ya, ada administrasi, transaksi, pengaturan, laporan, kemudian ada CKPM. Nah, di sini yang pertama ada dari menu administrasi ya. Nah, dari menu administrasi ini terbagi menjadi beberapa menu lagi. Yang pertama akan kita lakukan yaitu pada produk pinjaman. Nah, ini tampilan dari untuk produk pinjamannya ya. Untuk produk pinjamannya ini nantinya akan sinkron juga ya dengan yang ada di core sistemnya nih. Produk pinjaman apa saja yang sudah dibuatkan sebelumnya. Nah, kita perlu setting nih dari modul SKEP ini di bagian perkiraannya. Nah, untuk perkiraannya itu sendiri ini sudah disetting ya. Nah, di sini ada di core system sebelumnya sudah ada pinjaman umum anuitas, kemudian ada flat, dan juga ada menurun. Nah, ini kita contohkan yang bagian anuitas. Nah, ini untuk bagian yang sebelah sini yang ada kode produk jenis jasa ini sudah tidak bisa diedit ya, karena ini sudah dikunci. Kalaupun misalkan ada pengeditan atau ada perubahan, itu bisa diedit di core systemnya ya di sini di bagian administrasi pinjaman kemudian di bagian produk. Nah, selanjutnya yang apa yang harus kita lakukan untuk settingan produk pinjaman dari modul SHKP. Nah, ini kita yang harus kita lakukan settingnya itu di bagian perkiraan penampung pencairan. Nah, ini harus dibuatkan perkiraan kas penampung ya, kayak yang tadi sudah di-share juga di PPT-nya harus ada akun yang harus ditambahkan untuk modul SAKFP. Nah, ini adalah kas penampung. Kenapa harus dibuatkan kas penampung? Nah, untuk perkiraan penampung ini sebagai alat bantu ya untuk membagi nantinya dari sisi kreditnya. Jadi setiap ada transaksi pinjaman ini nantinya untuk angka atau apanya bisa masuk ke kas penampung terlebih dahulu, kemudian nanti dari kalau misalkan sudah terkumpul di kas penampung itu nanti akan dibagi lagi nih dari kas penampungnya ke kredit yang lainnya. Kemudian dari kiraan debit jasa aktualnya juga ini harus disetting ya. Di sini contohnya untuk debitnya ke kas teller. Kemudian di sini perkiraan jasa aktualnya ini isinya dengan pendapatan bunga diterima di muka. Selanjutnya di sini untuk debit jasa pinjaman disisihkan nih apabila dari produk pinjaman tersebut ada yang disisihkan. Kalaupun misalkan tidak ada yang disisihkan, ini bisa dikosongkan saja. Nah, ini untuk jasa pinjaman yang disisihkan itu nantinya diisi dengan jasa piutang. Kemudian nanti dari sisi kreditnya ini mau dipindahkan kemana ya, disimpannya kemana, apakah ke dana sosial atau misalkan dana pendidikan, dana cadangan koperasi, pembangunan daerah, itu nanti disesuaikan lagi dengan ketentuan yang ada di koperasi. Kemudian di sini ada perkiraan debit jasa yang diakui ya. Nah, untuk debit jasa yang diakuinya ini juga dipilihnya dengan pendapatan bunga yang diterima. Kemudian untuk yang jasanya ini ke jasa piutang. Jadi untuk perkiraan debit jasa yang diakui dan kredit jasa ini kebalikannya dari yang aktual ini ya. Selanjutnya di sini ada perkiraan debit pendapatan provisi ya.
Nah, kalau misalkan dari koperasinya ada untuk provisi dan juga administrasi, nanti ini harus disetting. Tapi kalaupun misalkan memang tidak ada juga ini tetap harus disetting untuk pendapatan provisi dan juga administrasinya ya. Nah, kurang lebih untuk penambahan perkiraannya seperti ini ya untuk provisinya itu ada di piutang anggota provisi, kemudian dari perkiraan kredit pendapatannya itu menjadi pendapatan bunga provisi, dan untuk administrasi ini pendapatan bunga biaya admin. Dan untuk kreditnya nanti ini pilihnya piutang anggota biaya transaksi. Nah, yang kayak tadi di PPT-nya juga itu pilih biaya penambahan akun perkiraannya harus ada biaya transaksi ya atau biaya administrasi. Nanti kalau misalkan sudah, ini bisa dilakukan update untuk pengaturan dari produk pinjamannya. Kemudian dari produk pinjaman ini nantinya kita bisa melakukan settingan untuk administrasi pencairannya. Nah, di sini ada untuk ditagihkan langsung dan juga ada amortisasi. Nah, kalau misalkan untuk ditagihkan langsung, ini misalkan kalau ada anggota yang melakukan pengajuan pinjaman untuk biasanya ini langsung ditagihkan langsung ya. Jadi misalkan anggota melakukan pinjaman umum menurun, terus persentasenya tuh berapa persen? Misalkan ini 10%, nominal pengajuannya misalkan 1 juta. Nah, ini apakah mau dibuat tetap atau fleksibel. Nah, nanti ini bisa disesuaikan. Kemudian untuk produknya ini juga dipilih ya, untuk produknya nanti pilih yang mana, kemudian nanti ini urutannya bisa diisi ya. Kalau misalkan untuk provisi itu di nomor urut yang satu, kalau misalkan untuk administrasi itu nomor urutnya yang dua. Nah, kalau misalkan untuk yang ditagihkan langsung ini, nanti kalau misalkan anggota meminjam misalkan 1 juta, terus bunganya 100.000 ya. Nanti ini 100.000-nya itu langsung ditagihkan langsung ke anggotanya. Jadi nominal pengajuan pinjaman yang 1 juta itu sudah dipotongkan dengan biaya admin atau biaya provisinya ya misalkan. Jadi nanti anggota tidak menerima 1 juta, tapi langsung menerimanya sebesar 900.000 karena sudah dipotong langsung untuk administrasinya yang 10%. Nah, kemudian kalau untuk yang amortisasi ini untuk tagihan pinjamannya juga sama. Namun kalau misalnya untuk amortisasi ini untuk biaya angsuran jasanya itu nanti dilakukannya secara diangsur. Kalau misalkan ditagihkan langsung kan langsung dibayar pada saat pengajuan pinjamannya ya. Kalau amortisasi ini tuh nanti dilakukannya secara angsur sesuai dengan jumlah angsuran yang akan dilakukan oleh si anggotanya. Nanti untuk untuk penginputannya juga sama. Nanti ini bisa dipilih dulu untuk produk pinjamannya apa, persentasenya, kemudian apakah persentasenya akan dibuat tetap atau fleksibel. Kemudian nanti ini dipilih untuk amortisasi admin atau provisi. Nanti diisi juga nominal dari si pinjamannya ya. Misalkan kalau misalkan pinjamannya 1 juta tadi terus bunga atau jasanya sebesar 100.000, nanti 100.000 itu dicicil selama 10 bulan. Nah, berarti itu yang akan diamortisasinya ya. Kemudian nanti ini bisa dipilih untuk perkiraan debit pencairannya dan juga kredit pencairannya. Kurang lebih ini contoh untuk yang sudah kita buat ya untuk amortisasi dari provisi ya. Nah, ini misalkan provisinya sebesar 2%, persentasenya secara tetap. Nah, untuk debit pencairannya itu nanti di settingnya ke kas penampung, kemudian untuk pencairan kreditnya itu nanti ke piutang anggota provisi. Kalaupun misalkan administrasi, nanti pilihnya ke yang piutang biaya transaksi. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengaturan administrasi pencairan, nanti ini kita bisa melakukan pengaturan juga untuk kategori tunggakan. Nah, ini untuk kategori kategori tunggakan itu hampir sama ya dengan yang ada di core system.
Namun kalau untuk yang di SAKEP ini udah standar defaultnya lebih rinci lagi ya. Mulai dari 15 hari ini dan di nomor satu ini sampai dengan 360 hari. Nah, untuk tipe-tipenya di sini ada 4 tipe yang dimana ada lancar, kurang lancar, diragukan, dan juga macet. Nah, untuk lancar ini juga dibagi beberapa tipe lagi ya. Nah, untuk lancar ini ada 4 kategori lancar, kemudian untuk kurang lancar ada 3 kategori lancar, kurang lancar, kemudian diragukan, dari poin 8 sampai dengan poin 13. Nah, ini kenapa lancarnya ada kategori sampai 4? Ini karena biasanya kalau misalkan untuk nomor 1 dan 2 ini kategori yang memang benar-benar angsurannya anggota itu secara lancar. Nah, untuk yang 30 sampai 90 hari ini kategori lancar tapi masih dalam analisis juga dari pihak koperasinya ya. Selanjutnya di sini ada untuk pengajuan pinjaman. Nah, untuk pengajuan pinjamannya ini tetap dilakukannya pada core system ya. Nah, ini nanti kalau misalkan di menu yang SAKP ini hanya untuk dilakukan approval. Nanti ini kita coba simulasikan untuk membuat pengajuannya ya. Pengajuannya ada di core system, ini ada di administrasi, kemudian di pinjaman, dan di pengajuan. Nah, ini untuk pengajuannya sama ya. Mungkin kayak kalau kemarin udah sempat dibahas juga cara pengajuan secara back office-nya ya dari sisi core system-nya. Nah, ini kita juga buat ke sini. Nah, ini kita coba contohkan. Ini kita buat pengajuan baru. Kemudian nanti ini bisa dicari untuk nama anggotanya siapa ya. Nah, ini kita contohkan ya, ini atas nama Fani, ini akan melakukan pengajuan pinjaman. Nah, ini yang harus diisi di bagian data pribadi dan juga pengajuan pinjamannya ya. Nah, untuk data pribadi ini sudah akan memanggil kalau kita kita cari nomor anggota atau dengan nama anggotanya, kemudian yang wajib diisi yaitu di informasi bagian tambahan, status rumah dan pekerjaannya. Nah, ini misalkan milik sendiri, pekerjaannya kita isi. Nah, ini untuk pengajuan pinjamannya ya. Nah, ini contohnya misalkan kita mau melakukan pinjaman anuitas. Misal ini total pinjamannya itu 15 juta. Kemudian jangka waktu yang akan diangsur oleh si anggota ini misalkan 15 kali. Tujuannya untuk pinjamannya yang ke satu ya, karena di sini dia tidak ada informasi bahwa memiliki pinjaman. Kemudian nanti untuk angsurannya ini akan disetor melalui tunai atau melalui bank. Nah, mungkin kita bisa contohkannya untuk dilakukan angsurannya secara cash atau tunai. Kemudian nanti ini bisa kita simpan. Nah, kalau misalkan ada approval, nanti approvalnya nggak dilakukan di core systemnya ya, tapi di modul yang SAKEP ini, di pengajuan pinjaman. Nah, ini bisa kita tampilkan. Nah, ini akan muncul ya atas nama Fani, ini status pengajuannya baru. Nanti di bagian operator ini, nanti di sini ada persetujuan pinjaman. Terus sebelahnya di sini ada icon untuk menampilkan data atau detail pengajuannya. Ini bisa dicek juga oleh pihak koperasinya ya. Kalau misalkan ada salah atau misalkan nggak jadi 15 juta ini dieditnya gimana? Nah, untuk editnya, perubahannya itu sebelum dilakukan approve, ini tetap dilakukannya di core systemnya ya. Kalau misalkan ada salah atau salah penginputan, misalkan nggak jadi 15 juta, tapi jadi pinjamnya itu 10 juta. Nanti ini bisa kita edit aja di sini. Kemudian nanti bisa disimpan.
Nah, ini statusnya seperti ini. Kemudian untuk pengajuannya, nanti ini kita bisa pilih aja yang tanda checklist hijau, persetujuan pinjaman. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, kurang lebih hampir sama dengan yang ada di core system kalau kita mau buat approval. Nah, ini hampir sama. Cuman untuk persetujuan pinjamannya, ini tetap dilakukan di yang core systemnya ya. Nah, kemudian ini bisa kita pilih untuk disetujui. SPP-nya dikeluarkan. Nah, ini sudah status pengajuannya sudah disetujui ya. Nah, ini atas nama Fani sudah disetujui. Ini bisa dilihat lagi juga untuk formulir pengajuan pinjamannya. Nah, ini juga bisa dilakukan cetak dokumen ya. Nah, ini untuk surat penyataannya atau perjanjiannya ini bisa dilihat juga ya. Kayaknya ada error ya. Nah, oke, selanjutnya ini kan tadi kita udah sampai proses pengajuan pinjaman, terus udah di-approve ya, udah atau udah disetujui. Nah, selanjutnya ini nanti bisa ke menu transaksi ya. Untuk proses pencairan. Nah, untuk proses pencairan dan juga angsuran ini bisa dilakukan pada modul SAKFP. Ini untuk proses pencairan dan angsuran juga sama ya seperti yang ada di core systemnya. Nanti ini bisa ke menu yang pencairan, kemudian nanti dicari nomor anggotanya. Nah, ini atau dengan nama anggotanya. Nanti ini hampir sama juga ya tampilannya untuk proses pencairan maupun nantinya angsuran. Nanti transaksi ini dilakukan dikeluarkannya dari kas atau dari bank. Nanti ini bisa dipilih. Ini kita contohkannya dikeluarkan dari kas ya. Kemudian ini untuk nilai pinjamannya sebesar 10 juta. Kemudian di sini ada jangka waktunya 15 kali, provisinya sebesar 300.000, administrasinya 100.000. Ini yang sudah kita lakukan setting ya. Nah, ini dengan suku bunganya 12 anuitas ya, 12% per tahunnya. Kemudian ini total potongannya itu sebesar 200.000 dan jumlah yang akan diterima oleh anggotanya itu tidak full 10 juta, tetapi hanya 9.800.000. Karena kan tadi kita sudah dilakukan settingan terlebih dahulu ya untuk produk pinjaman yang anuitas ini dari segi debit kredit pencairannya dan juga provisi administrasi. Kemudian nanti ini bisa dilakukan cairkan saja kalau memang sudah yakin dan benar. Oke, nah ini tadi udah dilakukan sudah dilakukan pencairan ya. Nanti ini bisa dilakukan cetak slip. Nah, untuk cetak slipnya itu kurang lebih tampilannya hampir mirip juga ya dengan yang di core systemnya. Nah, ini untuk tampilan cetak
slip ya. Nah, ini ada nantinya ada logo koperasinya, kemudian nanti ada perincian dari realisasi kreditnya nih. Nah, kalau misalkan yang di biasanya ya, yang di core systemnya itu kan tidak rinci ya. Kalau ini ada jenis pinjamannya apa, kemudian suku bunganya, jangka waktu, plafon pinjamannya, dan ada detail provisi juga biaya transaksinya nih sebesar 200.000. Nanti dana yang diterima oleh anggotanya sebesar 9.800.000. Oke, nah untuk dari segi pencairannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari segi pencairan nanti kita bisa lakukan end of month ya kalau sudah akhir bulan. Nah, untuk end of month ini juga sudah ada keterangannya pada sistem aplikasi SAKP itu sendiri yang dilakukan di setiap akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan itu wajib atau harus dilakukan end of month. Kemudian untuk kolom bunga akrual ini eh, ada yang berwarna merah menandakan pinjaman tidak termasuk kolektibilitas lancar atau bernilai nol sehingga tidak dapat diproses akrualnya. Jadi nanti kalau misalkan ada dari kolom bunga akrual ini yang berwarna merah itu tidak akan diproses karena bernilai nol. Kemudian sistem akan melakukan amortisasi untuk provisi dan biaya transaksinya walaupun kolektabilitasnya tidak lancar. Cara untuk kita end of month itu nanti kita pilih produknya. Tadi misalkan kita produk anuitas, kemudian pilih tanggalnya itu di akhir bulan. Selanjutnya nanti ini kita bisa pilih bulan Oktober ya. Nah, ini tahun 2025. Ini bisa kita preview terlebih dahulu. Nah, ini adalah produk-produk pinjaman yang ada di bulan Oktober ya, yang akan kita end of money. Misalkan, nah di sini kan ada nomor anggotanya, kemudian ada nama anggota, ada nomor rekening, sama produk pinjamannya. Nah, ini total angsuran pokok yang harus dia bayarkan. Ini angsuran bunganya sebesar 250.000. Nanti dari bunga total jasa atau bunga yang harus disetorkan anggota itu nanti dipecah lagi ya, ada bunga akrualnya sebesar 174.000. Nah, 174.000 ini diambil dari mana yang masuk ke bunga aktualnya tuh? Nah, dari 175.174 ini diambilnya itu dari nilai angsuran bunganya itu nanti ada rumusnya ya, dibagi dengan jumlah hari di bulan tersebut. Kemudian nanti dari hasilnya itu dikalikan lagi dari eh, tanggal dia mulai pengajuan itu nanti dikurangi dengan tanggal bulan berjalannya. Misalkan dia pengajuan di tanggal 21. Kemudian bulan Oktober ini ada 31. Jadi misalkan 31 dikurangi 21 hari yaitu 10. 10 ya misalkan. Nah, 10 hari. Yang si 10 ini nanti dikalikan dengan nilai yang sudah dibagikan tadi ya. Misalkan nilai angsuran bunga 650 ini kita bagi 30 ya. Nah, ini misalkan 250-nya itu dibagi 31 hari. Dibagi 30 ya, maaf. Kalau 250-nya itu nanti kita dibaginya 30, nanti dapat nilainya 8.333. Nah, dari 833.000 ini nantinya dikalikan dari total jatuh temponya. Nah, ini misalkan dikalikan 10 hari, nanti dapat nilainya. Kemudian ini ada nilai untuk amortisasi ya. Jadi ini nilai dari yang tadi sudah disettingkan sebelum, jadi sudah ada kolom untuk bunga aktualnya, kemudian ada amortisasi dan provisi. Nah, kalau misalkan ini yang masih belum ada amortisasi dan provisi, ini kemungkinan pengajuannya ada di pengajuan yang masih belum menggunakan SAKP. Nah, kalau untuk yang SAKP itu yang ini ya, yang sudah ada nilai provisi dan juga amortisasinya. Nanti ini kalau misalkan sudah diyakin dan sudah dibuat, sudah dilihat, ini nanti bisa dilakukan proses end of month-nya ya, end of month-nya. Jadi ini bisa diklik proses.
Nah, ini NaOH-nya sudah berhasil diproses. Kemudian bisa kita pilih oke. Kalau misalkan EOM-nya sudah kita lakukan atau sudah kita proses, nanti ini bisa dicek nih bunga akrualnya ada di yang transaksi, kemudian pengecekan bunga akrual. Nah, nanti juga dipilih ya produknya. Tadi kita pilih produk anuitas, kemudian tanggalnya ini kita pilih aja yang akhir bulan. Ini bisa ditampilkan. Nah, nanti di sini ada nilai yang belum terbayarkan penuh ya. Nah, untuk kalau misalkan ada yang belum terbayarkan penuh, nanti ini bisa dilakukan proses koreksi jurnal atau dengan kalau misalkan yang bulan tersebut anggota ini tidak melakukan angsuran jasanya, nanti ini bisa diproses koreksi jurnal. Jadi nanti angsuran jasanya bisa dilakukan proses dengan angsuran biasa ya, angsuran biasa berikutnya. Nah, ini juga kita bisa melihat eh, pengakuan bunga yang sudah terbayarkan penuh. Oh, ini karena belum ada datanya juga. Kebetulan karena belum ada datanya juga ya, jadi ini kita pakainya yang belum terbayarkan saja. Ini bisa dilakukan proses koreksi jurnal. Nah, ini data sudah berhasil dikoreksi ya, jadi nanti ini datanya akan masuk juga ke jurnal. Kemudian nanti kalau bisa, jadi si angsuran jasanya itu nanti harus dilakukan angsuran secara manual melalui menu transaksi, kemudian menu angsuran. Nah, pada menu angsuran ini, nah untuk angsuran ini sama ya seperti yang biasa dilakukan. Ini misalkan sekali contohnya yang misalkan dia ada jasanya yang belum dibayarkan, nanti ini bisa diproses angsur saja. Ini proses angsurannya sama, bisa dipilih juga untuk transaksi dia angsuran atau setorannya itu dilakukan secara datang ke koperasi melalui secara cash atau ditransfer melalui bank. Ini bisa dipilih transaksinya, kemudian nanti bisa dilakukan proses angsur. Nah, kurang lebih dari sisi transaksi untuk angsuran seperti itu ya, hampir sama. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk penyisihan jasa. Nah, ini untuk penyisihan jasa juga ada informasinya bahwa proses penyisihan jasa itu dilakukannya itu sebelum rollback jurnal jasa akrual. Jadi kalau misalkan ada penyisihan jasa dari koperasi, ini harus dilakukan penyisihan jasa terlebih dahulu sebelum tadi kita proses koreksi jurnal ya atau dengan rollback. Nah, terus di sini untuk total penyisihan nilainya itu 0. Kalau misalkan ada nilainya 0, ini tidak termasuk ke dalam nominal yang diposting di jurnal. Kemudian harap dipastikan juga untuk nominal penyisian jasanya ini sebelum diproses posting jurnal ya. Jadi ini misalkan coba kita contoh. Oh, ini karena tadi sudah kita lakukan proses jurnal balik ya.
Oke, kalau di sini datanya belum ada juga, karena ini masih menggunakan data dummy ya, jadi tidak muncul. Ya, oh ini ada di bulan September ya. Untuk pinjaman anuitasnya, ini ada jasa yang disisihkan sebesar 10%. Nah, dari angsuran bunganya 250.000, ini ada total penyisihannya sebesar 25.000. Nah, untuk total 10% ini dari mana didapatkannya? Ini ada pada produk pinjamannya yang sesuai persentase penyisihannya. Nah, ini kita coba untuk buka juga ya. Nah, ini dari produk yang anuitas. Nah, ini kan persentase jasanya itu tidak 100% ya. Ini hanya 90%. Kalau misalkan 80%, nanti juga di yang bagian penyisihan jasanya itu berarti nilainya 20%. Nah, ini berarti tidak, berarti ini ada penyisihan sebesar 10% penyisihan jasanya. Nah, ini 10%-nya didapatkan dari nilai yang tadi di pengaturan produk pinjamannya ya. Nah, tadi juga sedikit catatan untuk yang rollback itu harus tetap dilakukan angsuran ya. Nah, untuk angsurannya tetap dilakukannya di modul SAKP ini. Jadi tidak dilakukan pada core system yang ini untuk angsuran biasanya. Mungkin dari segi menu administrasi, transaksi seperti itu. Selanjutnya mungkin kita bisa langsung lanjut aja ke menu pengaturan ya. Nah, di menu pengaturan, di sini kita ada menu pengaturan posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini, kalau misalkan di yang etap itu ada tidak detail seperti ini ya tampilannya. Mungkin di sini ada yang namanya di bagian sini aksi ditambah ini. Nah, nanti di sini kita akan menambahkan label ya atau label seperti yang di sini aset, kemudian kas dan setara kas. Nanti ini bisa ditambahkan. Kita mau membuatkan labelnya apa, kemudian strukturnya, kemudian catatan-catatan ini catatan dari yang CALK ya. Nantinya ini akan kita bahas juga. Kemudian ini apakah akan dijadikan parent atau dijadikan group. Nah, untuk yang parent itu yang bagian ini ya, yang bagian aset. Kemudian yang kas dan setara kas ini yang grupnya. Nanti bisa ditambahkan lagi nih dari yang kas dan setara kas ini mau memanggil akun perkiraan yang mana. Nanti ini bisa dipanggil akun perkiraan yang mau kita masukkan ke dalam grup kas dan dan setara kas ini. Nah, untuk catatan-catatannya ini ada pada menu yang pengaturan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, ini dua ini tuh apa? Nah, dua ini menandakan bab. Kemudian yang C ini menandakan poin ya, dan nomor tiga yang di sini ini tabel. Nah, kas dan setara kas ini ada pada bab 2 di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu standar defaultnya ya dari yang SAKFP. Ini ada pada ikhtisar kebijakan akuntansi di bagian bab 2 ini tentang laporan keuangan. Nanti di bagian yang poin yang C, di sini ada yang namanya kas dan setara kas. Nah, ini kan memanggil dengan kas dan setara kas, kemudian yang tabel yang di tiga itu ada di bagian paling bawah sini.
bagian kas dan setara kas. Nah, ini yang memanggil akun-akun yang terdiri dari kas, kas mobile, kas teller. Nah, selanjutnya di sini juga ada ya bank. Ini juga sama kalau misalkan ini mau ditambahkan catatan agar memudahkan ya. Kayak misalkan ini ngambilnya dari mana, ini bisa ditambahkan diedit aja, kemudian nanti di catatan ABC-nya ini bisa diisi. Nah, selanjutnya di sini ada piutang anggota juga ya. Kemudian ada provisi. Nah, untuk provisi, jadi di sini ada perhitungannya juga ya. Untuk provisi ini diambil dari piutang anggota dikurangi provisi. Nanti hasilnya ada menjadi biaya transaksi. Kalau dari yang SAKEP ini kan jadi lebih detail untuk perhitungan dari segi laporan keuangannya. Nah, nanti dari yang biaya transaksi ini juga didapatkan dari piutang anggota dikurangi dengan biaya transaksi. Kemudian di sini juga ada kerugian restrukturisasi. Di sini juga ada cadangan kerugian penurunan nilai piutang. Di sini ada juga akun-akun lainnya ya. Terus di sini ada properti investasi dikurangi setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Nanti ini bisa disesuaikan kembali. Kemudian di sini di bagian liabilitas dan ekuitas ya. Dan ini juga bisa memanggil simpanan jangka pendek yang ada sesuai dengan perkiraan yang ada di koperasi juga. Kemudian di sini ada dari dana-dana ya. Kalau misalkan ada dari cadangan koperasi, dana sosial, pendidikan, dan lain-lain ini bisa ditambahkan di icon yang gambar pengaturan atau grid ini. Jadi ini bisa dipanggil untuk perkiraannya yang mana saja. Kemudian di sini juga ada untuk yang ekuitas, penghasilan komprehensif, modal lembaga, cadangan umum, dan SHU tahun berjalan. Nah, kalau untuk hibah juga ini eh, harus dimasukkan juga ya untuk akun perkiraannya dari yang SHKP. Selanjutnya, setelah pengaturan laporan posisi keuangan, di sini ada laporan untuk laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, untuk pengaturan laba rugi ini, di sini ada pendapatan operasional. Nah, untuk catatannya juga sama. Nanti ini bisa dilihat di pengaturan CALK-nya sendiri. Nanti ini bisa disesuaikan dari pendapatan operasional ini diambil dari yang mana, kemudian dari bab mana, dari poin yang mana, dan di tabel yang mana. Nah, terus dari pendapatan operasional ini isinya ada dari bunga kontraktual yang dimana ada pendapatan jasa ya isinya. Kemudian di sini ada provisi, kemudian ada biaya transaksi ya ini kayaknya ada kesalahan input. Kemudian di sini ada beban langsung. Nah, di sini ada SHU kotor. SHU kotor itu didapatkan dari pendapatan operasional dikurangi dengan beban langsung ya. Selanjutnya di sini ada yang poin keempatnya ada beban operasional, lalu ada beban koperasi. Nah, di sini ada yang poin limanya rugi sisa hasil usaha setelah beban operasional. Nah, ini bisa disesuaikan kembali ya dari SHU-nya itu apakah mendapatkan laba atau rugi. Nah, untuk melihatnya nanti ini bisa dilihat pada menu yang di pengaturan. Nah, nanti ini bisa dilihat di menu laporan, kemudian di laporan laba rugi dan pengadaan komprehensif. Nanti ini bisa dilihat dari nilainya apakah laba atau rugi. Nah, di sini laba ya, laba komprehensif. Nanti ini bisa diisi nih menjadi laba hasil usaha karena ini kayaknya ada salah ya untuk di sininya rugi, sedangkan di sininya laba. Jadi ini bisa diganti aja jadi laba bisa hasil usaha.
Kemudian nanti ini yang di summary-nya ini juga bisa kita edit SHU kotor ditambah dengan beban operasional. Nah, tadi kan kalau misalnya ini tadi dikurangi ya karena rugi. Nah, kalau misalkan laba nanti ini bisa diisi di bagian summary ini diganti menjadi plus ya. Kemudian di sini ada pendapatan beban non operasional. Di sini juga ada SHU sebelum pajak ya. Nah, dari sisa laba usaha sebelum pajak ini diambil dari laba sisa hasil usaha setelah beban operasional dan ditambahkan dengan pendapatan beban non operasional. Kemudian di sini juga ada beban pajak penghasilan. Nah, ini di sini ada juga yang poin 9 sisa hasil usaha setelah pajak. Nah, sisa hasil usaha setelah pajak ini diambil dari mana? Diambil dari sisa hasil usaha sebelum pajak, kemudian dikurangi dengan beban pajak penghasilan. Nah, selanjutnya yang poin berikutnya di sini ada penghasilan komprehensif lain. Dan yang terakhir di sini yang 11 ada laba komprehensif tahun berjalan. Nah, ini diambil dari sisa hasil usaha setelah pajak ditambah dengan penghasilan komprehensif lain. Nanti di bagian poin yang 11, kemudian yang ada yang tadi kita poin 5, ini bisa disesuaikan dari yang laporan laba ruginya. Apakah dia mendapatkan keuntungan atau kerugian, nanti itu bisa disesuaikan. Kalau misalkan dapat keuntungan, itu nanti diganti dengan laba. Kalau misalkan ada kerugian, kerugian berarti disebutnya diganti namanya menjadi rugi dan nilainya dikurang ya SH kuartal sama beberapa. Dan yang poin 11 juga sama, kalau misalnya ini rugi, berarti rugi komprehensif tahun berjalan diambil dari sisa hasil usaha setelah pajak dikurangi dengan penghasilan komprehensif lain. Nah, selanjutnya setelah dari pengaturan laba rugi, di sini ada pengaturan yang ekuitas. Nah, untuk pengaturan ekuitas juga sama. Nanti di sini memanggil simpanan yang disesuaikan dari ada di akun perkiraannya ya, yang ada di neracanya pada konsisten. Bagian akunting, kemudian di bagian neraca. Nanti ini di bagian sisi modalnya disesuaikan nih di bagian pengaturan ekuitasnya. Untuk simpanan keanggotaannya ini ada apa saja di sini kan ada modal, ada pokok, wajib dan sukarela dari sisi simpanan. Nah, di sini berarti sudah sesuai atau belum? Nah, di sini udah sesuai ya pokok, wajib dan sukarela. Kemudian di sini ada modal untuk lembaga yang dimana isinya ada dana cadangan. Nah, di sini aja ada dana cadangan khusus, koperasi, dan juga pengembangan. Nanti ini disesuaikan kembali ya. Nah, ini udah sesuai juga cadangan, kemudian di sini cadangan khusus, koperasi, di sini ada pengembangan. Nah, ini kemudian ada SH tahun berjalan. Berarti ini yang dimasukkannya sesuai dengan yang ada pada neraca yang ada di core sistemnya. Dan selanjutnya di sini ada pengaturan aktus kas juga ya. Nah, untuk pengaturan arus kas ini juga disesuaikan dengan yang ada di neraca core sistemnya. Ini ada yang dimasukin juga untuk SH tahun berjalannya, kemudian ada beban penyusutan, terus ada SHU setelah beban penyusutan. Nanti ini diambil dari SH tahun berjalan dikurangi dengan beban penyusutan. Lalu di sini ada arus kas dari aktivitas koperasi. Kemudian nanti ini di sini ada arus kas setelah aktivitas koperasi. Nah, nanti ini diambil dari mana arus kasnya? Arus kasnya diambil dari SHU setelah beban penyusutan ditambah dengan arus kas dari aktivitas koperasi. Kemudian di poin yang limanya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini hampir sama juga dengan aktivitas koperasi ya. Nanti setelah dari ada arus kas dari aktivitas, nanti ada setelah aktivitasnya. Nah, untuk setelah aktivitasnya ini dibuat summary. Diambil dari mana? Dari kas setelah aktivitas ditambah dengan kas dari aktivitas. Kemudian di sini ada kas dan setelah kas awal tahun. Nanti ini memanggil dengan perkiraan-perkiraan yang ada di core sistemnya juga ya. Ada kas dan serakas, kas mobile, kas teller, kemudian ada dari sisi bank. Kemudian di sini ada kas dan setara kas akhir tahun. Nah, untuk kas dan setara kas akhir tahun di sini belum disetting juga ya. Nanti ini diambilnya dari yang arus kas dan
kas dan setara kas. Ini kita coba untuk setting dulu. Nah, ini mungkin udah tampil juga ya untuk kita menambahkan yang tadi ya. Yang tadi itu bagian kas dan setara kas akhir tahun ditambah kas dan setara kas awal tahun. Nah, ini yang sudah tadi kita setting summary-nya ya, kas dan setara kas akhir tahun itu didapatkan dari kas dan setara kas akhir tahunnya yang ditambah dengan awal tahun. Itu untuk pengaturan arus kasnya. Kemudian nanti kita bisa melakukan juga untuk pengaturan CALK. Nah, untuk CALK yang tadi kita sudah tampilkan juga sedikit ya, dari pengaturan CALK ini sudah standar default. Nanti di sininya ada label umum, dasar kebijakan akuntansi, kemudian nanti di sininya ada bab 3-nya. Dan ini tabel-tabelnya ya ada yang sesuai dengan perkiraan ya, ada masyarakat, tentang anggota, persediaan, kemudian ada aset, ada dana, ini ada satu tabel. Ini ada satu dan juga dua. Oke, selanjutnya di sini ada laporan ya. Untuk laporannya ini hampir sama juga ya. Untuk tampilan laporan seperti ini. Untuk jurnalnya nanti ini bisa ditampilkan atau bisa dilakukan filter. Ini hampir sama untuk jenis laporannya itu sama dengan konsisten. Nah, ini yang selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangannya seperti ini. Ini bisa dilakukan, bisa di-download atau bisa dicetak. Nanti juga bisa ditampilkan mutasinya ya. Jadi lebih detail juga untuk sisi laporannya. Kemudian di sini bisa yang tadi lah baru di penghasilan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ada nilainya, kemudian nanti di sini ada subtotalannya ya. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas. Nah, untuk laporannya ini juga sama ya, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini ada saldo awalnya, dan pemasukan, pengeluaran sampai dengan saldo akhir. Nah, ini dari sisi simpanan modal keanggotaan. Kemudian kalau misalkan ada lembaga ini juga akan muncul. Dan di sini ada SHU tahun berjalannya. Selanjutnya, setelah dari yang ekuitas, di sini ada laporan untuk arus kas. Nah, untuk laporan arus kas ini bisa dilihat atau bisa muncul ketika sudah tutup buku akhir tahun ya. Nah, ini belum melakukan tutup buku, jadi belum bisa menampilkan arus kasnya. Jadi harus diproses tutup buku terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini ada ALK atau catatan atas laporan keuangan. Nanti ini akan menampilkan sesuai dengan pengaturan CALK yang tadi ya, yang sudah sempat dilihatkan juga. Nanti di sini ada bab-babnya, kemudian di sini ada poin-poinnya yang menampilkan dari CALK itu sendiri. Nah, ini yang tabelnya ya. Nah, ini kurang lebih tampilan laporannya seperti ini. Selanjutnya di sini ada laporan untuk amortisasi. Jadi kalau misalnya pengen tahu nih laporan amortisasinya, eh, ada berapa nih pada bulan tersebut.
ini bisa ditampilkan atau bisa melihat sahamnya hanya satu anggota saja. Nah, ini contoh laporan amortisasi pada bulan ini ya. Yang sudah tampil ini ada nilai administrasinya dan ada saldo amortisasinya senilai segini. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa melihat laporan end of month-nya. Jadi bisa dicari atau dipilih produknya apa, kemudian ini bisa ditampilkan. Nah, ini contoh laporan dari yang anuitas tadi ya. Nah, ini ada untuk nomor anggotanya, ini hampir mirip dengan transaksi yang ada di end of month. Nah, cuman ini bisa kita download ya untuk laporannya, untuk laporan per bulan. Selanjutnya, setelah laporan, di sini ada yang namanya CKPN. Nah, CKPN ini ada LGD ya, ada LGD 2. Ini ada yang expected recovery dan juga collateral shortfall. Nah, untuk recovery ini biasanya digunakan oleh koperasi yang masih mengharapkan anggotanya itu ada itikat baik nih untuk melakukan aksuran atau pembayarannya. Nanti ini bisa dilakukan di sini dengan catatan anggota tersebut yang sudah tidak bayar nih, kan kayak aksurannya nggak dibayar-bayar, ini dilakukan dulu eh, proses penutupan rekeningnya, kemudian nanti untuk nilai kerugiannya itu menjadi tanggungan dari koperasi. Ini diisi juga untuk tahun tutup rekeningnya, kemudian sisa saldo pinjaman yang tidak terbayarkan oleh anggotanya itu diisi berapa, kemudian suku bunganya berapa. Nah, ini seperti ini contohnya ya, ada saldonya sebesar 10 juta, tahun hapusnya di 2020 dengan suku bunganya 24%. Ini juga bisa dilihat ya nomor rekeningnya. Kemudian ini bisa diedit juga ya kalau misalkan ada kesalahan dari nilai saldo nih. Nah, kemudian ini juga bisa dilakukan import ya. Jadi kalau misalkan ada datanya banyak, ini bisa dilakukan import dengan di-download dulu template-nya. Untuk yang recovery dan juga tahun tutup rekeningnya. Nah, yang untuk yang shortfall ini untuk kerugian yang sudah ditimbulkan oleh anggotanya ya setelah memperhitungkan misalkan dengan nilai jaminan atau agunannya. Nah, kalau misalkan anggotanya ada yang sudah tidak sanggup membayar, itu harus wajib dilakukan dicatat atau dua-duanya dilakukan penginputan di bagian recovery dan juga shortfall ya. Jadi ini harus diisi untuk nomor rekeningnya. Kalau misalnya tadi sudah di yang recovery, ini nanti langsung diinput lagi di yang shortfall. Nanti nomor rekeningnya diisi, kemudian tahun hapusnya atau tahun penutupan rekeningnya berapa, tahun berapa, kemudian nominal saldonya dengan suku bunganya. Kemudian ini nama agunannya apa kalau misalkan ada jaminannya ya si anggota tersebut. Tapi kalaupun misalkan tidak ada ini bisa diisi straight saja. Kemudian nanti diisi untuk nilai agunannya. Misalkan nilai agunannya tersebut 7 juta. Nanti ini bisa diisi nilai agunan 7 juta. Kemudian dari tahun eksekusi nih, tahun eksekusi itu tahun misalkan anggota tersebut sudah tidak bisa membayar sama sekali, jaminannya itu diambil semuanya itu di tahun berapa? Misalkan di tahun 2025. Kemudian nanti nilai eksekusinya juga ini harus diisi dari nilai jual si agunan tersebut. Nah, kurang lebih dari LGD itu seperti itu ya. Jadi tetap harus dilakukan atau dicatatnya di dua kategori di recovery dan juga di shortfall. Nah, selanjutnya di sini ada CKPN individu dan juga kolektif ya. Nah, kalau misalkan untuk yang individu ini nanti digunakan kalau misalkan ada anggotanya yang memiliki pinjaman eh, lebih besar daripada 1 juta ya, atau misalkan outstandingnya itu di atas 100 juta. Nah, kalau untuk yang kolektif sendiri, ini untuk seluruh pinjaman yang di bawah 100 juta outstandingnya ya. Kalau misalnya individu ini harus dilakukan secara individual anggotanya masing-masing. Tapi kalau misalnya kolektif ini diambilnya dari rata-rata.
Nah, ini bisa kita tambah, kemudian nanti ini dipilih tahunnya, kemudian bisa dihitung CKPN-nya. Nah, untuk tampilan dari perhitungan CKPN kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada perhitungan PD yang dihitung dari bulan berjalannya ya, yang dibagi dengan bulan sebelumnya. Ini misalkan contohnya dari eh, kategori-kategori yang sudah kita settingkan sebelumnya ya, kategori tunggakan dari kurang dari 15 hari, terus 15 sampai 30. Nah, untuk perhitungan PD net flow-nya itu sendiri diambilnya per 2 poin ya. Nah, dari yang 15 sampai 30 ini diambilnya dari nilai tertinggi yang di bulan Januari ini dibagi dengan nilai yang terendah di bulan sebelumnya di Desember. Berarti ini proses perhitungannya seperti ini ya, dari yang nilai tertinggi di Januari kemudian dibagi dengan nilai yang sebelumnya. Begitupun untuk bulan berikutnya ya. Setelah dari Januari ke Desember, nanti dari Februari dibagi ke Januari. Begitupun untuk yang nilai atau kategori yang di bawahnya ya, di bawahnya. Kemudian nanti setelah mendapatkan nilai hasil per Januarinya berapa persen, nanti ini ada perpindahan di sini ya, ada nilai perpindahan bucketnya ini sampai dengan bulan berjalannya. Selanjutnya, nanti di sini kalau misalkan sudah mendapatkan hasilnya, nanti dari bulan 1 tahun berjalannya ini dibagi rata-ratanya akan jadi hasilnya berapa persen PD-nya ya. Jadi akan menampilkan atau menghasilkan nilai PD dari yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Nanti kan dari yang PD yang Januari di bagian bulan Desember, kemudian Februari di bagian Januari. Nanti kan akan masuknya ke perpindahan bucket sini ya per bulannya. Nanti setelah itu diakumulasi di bagian sini akan mendapatkan hasil atau nilai dari PD yang berapa persen. Selanjutnya di sini ada untuk perhitungan yang CKPN recovery juga ya. Dan di sini ada informasi nomor rekeningnya, saldonya, terus tahun-tahun dia melakukan angsurannya atau tidak ini dapat terlihat. Nah, di sini ada contohnya yang rekening 5 ini dia tidak melakukan angsuran selama 2 tahun ya dari 2020 sampai dengan 21. Terus dia ada melakukan angsuran di di tahun 2022, 23, 24-nya dia tidak melakukan lagi angsuran. Nah, ini ada juga nilai sisa saldonya ya, yang sisa saldo pinjamannya sebesar 9 juta dengan suku bunga 24%, dia akan mendapatkan nilai NPV-nya. Dia nanti rate-nya juga ini menghasilkan 6,5 itu menghasilkan dari nilai NPV-nya ya dikali berapa persen. Nah, kemudian nanti di sini juga ada yang untuk perhitungan shortfall-nya. Nah, ini kalau shortfall kan lebih ringkas ya. Untuk rekening 5 ini dengan outstanding 10 juta, dengan dia memiliki nilai agungannya 8 juta. Dia di tahun tutup rekeningnya itu di 2022, kemudian tahun eksekusinya juga ini di tahun 2022, tahun eksekusi dari anggunan yang dia memang sudah tidak sanggup membayar, jadi dieksekusi di tahun 2000 yang sama, kemudian ada suku bunganya sebesar 12%. Nah, dari nilai hasil eksekusinya itu sebesar 1 juta. Nah, ini akan nilai NPV ini sama dengan nilai eksekusinya ya. Nah, kemudian menghasilkan nilai shortfall-nya 9 juta. Jadi dari nilai agunan eh, dengan NPV-nya ya kalau yang shortfall itu. Nah, kemudian di sini ada nilai CKPN. Nah, untuk nilai CKPN ini nantinya kalau misalkan dari hasil yang NPD ini kemudian sudah ada mendapatkan hasil, nanti akan muncul juga ya di sini dari kategori-kategori makannya. Karena kebetulan tidak ada kategori makan yang telat atau tidak membayar, ini nol ya. Jadi kalau untuk perhitungan CKPN itu dari nilai saldo dikali dengan PD-nya, kemudian dikali dengan LGD kombinasinya. Nah, akan mendapatkan nilainya berapa persen. Nah, ini contohnya karena masih 00 ya, jadi belum ada. Jadi total CKPN-nya ini masih 0. Tapi kalau misalkan nanti ada nilainya, ini akan mendapatkan nilai summary-nya ya di sini. Kalau misalkan sudah dapat, nanti total CKPN-nya itu harus dilakukan input jurnal ya di core system. Dari misalkan total CKPN atau nilai dari hasil CKPN-nya berapa dari outstanding
gini, nah CKPI-nya berapa ini harus ditulis di jurnal kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin untuk sesi dari pengantar modul SAKP kurang lebih seperti itu ya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom chat dulu. Bisa saya kembalikan lagi ke Mbak Diska ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda yang sudah menjelaskan ya tadi terkait pelaporan SAKEP dan juga proses pinjaman di SAKEP. Nah, mungkin jadi nanti ini secara teknisnya proses transaksi simpanan itu masih berlangsung di core system Sakti Online yang mungkin sudah dibahas di hari ke-1 dan hari kedua. Kemudian untuk pinjaman apabila sudah beralih menggunakan SAKEP nanti transaksinya pencatatannya itu ada di modul SAKEP-nya dari segi dashboardnya ya. Nah, sampai di sini dari penjelasan Mbak Dinda tadi ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan ya. Sambil menunggu Bapak Ibu sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, ini saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi form daftar hadir, Bapak Ibu bisa cek di kolom chat Zoom ya. Tim kami sudah mengirimkan untuk link daftar hadir atau absensinya. Kemudian bagian dari absensi juga Bapak Ibu dimohon untuk mengisi link kepuasan peserta workshop yang nanti akan tim kami share juga melalui kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait survei peserta ini merupakan bagian dari daftar hadir juga. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian kemarin ada yang terlewat, bisa mengisi di hari ini ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau didiskusikan, bisa langsung disampaikan melalui kolom chat Zoom atau langsung open mic saja. Oke, mungkin kalau belum ada yang mau ditanyakan, ini dari Mbak Dinda ada yang mau disampaikan lagi mungkin sebagai penutup sesi SAKEP pada workshop batch 17 kali ini ya. Sudah cukup sih Mbak Diska, udah semua disampaikan juga ya. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman koperasi nih yang hadir hari ini masih ada yang bingung atau misalkan SKKP itu kayak gimana itu nanti mungkin bisa ditanyakan saja ya di grup ya. Nanti mungkin bisa kita bahas seperti itu ya Mbak Diska. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda. Mungkin kalau nggak ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman bisnis, ada yang mau disampaikan mungkin dari Mas Dias atau teman-teman bisnis yang lain terkait penawaran dan lain sebagainya ya. Sudah cukup Mbak Rizka hari ini. Oke, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian apabila ingin mengetahui lebih lanjut terkait aplikasi Sakti, Bapak Ibu bisa mengunjungi akun media sosial dan juga bisa menonton tayangan-tayangan ulang dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo ini di YouTube. Kemudian terkait informasi dan juga penawaran menarik, biasanya kita sampaikan juga di Facebook dan juga Instagram ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya mewakili segenap tim Sakti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian.
Sebelum saya tutup, dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi ini juga menyediakan buku koperasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang tertarik atau membutuhkan buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia, ini kami tawarkan diskon eksklusif dan juga promo sakti ya melalui link yang tertera. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan harga khusus untuk buku koperasi tersebut. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Dinda dan juga rekan-rekan tim Sakti yang pada kesempatan kali ini sudah menemani saya dalam sesi workshop batch kali ini. Terima kasih juga kepada Relations Officer dan juga peserta dari workshop pada sesi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Diska, terima kasih teman-teman yang lain. Selamat sore.